Jumpa kembali dalam channel YouTube J Jireh Aitung. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Kita membahas politik. Pada bagian ini politik Raja Daud. Raja Daud politiknya menunggu waktu Tuhan. Tuhan adalah bosnya. Maka dia suka bertanya kepada Tuhan. Dan dia melakukan kehendak Tuhan. Waktu dia salah, dia ngakui. Dia melaksanakan pemerintahan dengan manajemen yang tepat. Menempatkan orang-orang yang tepat sesuai bidang keahliannya. Kisah tentang Raja Daud terdapat di dalam 1 Samuel sampai 2 Samuel sampai pasal 5 dan seterusnya. Bahkan ada pasal 11 tentang Daud dan Batseba di dalam 2 Samuel. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita membaca sekilas tentang kisah Daud di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semua ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah orang menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman,
Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara, mengapa terjadi Daud diurapi sedangkan masih ada raja, yaitu Raja Saul. Raja Saul mengawali pemerintahannya dengan baik, menjalankan pemerintahannya dengan baik. Tetapi lama-kelamaan ketika dia merasa kuat, terkenal, berkuasa, kaya, dia tidak taat kepada Tuhan. Dia memang mencintai Tuhan, tetapi setengah hati. Oleh sebab itu, Tuhan menolak dia untuk melanjutkan pemerintahannya. Dan Tuhan memilih seorang muda untuk dipersiapkan menjadi raja bagi Israel. Setelah ditolak oleh Tuhan, roh Tuhan pun meninggalkan Raja Saul. Raja Saul pun minta ampun kepada Tuhan. Tetapi sudah terlambat karena berkali-kali ia gagal taat kepada Tuhan. Saul pun memilih untuk pertama berdiam diri. Lalu kemudian mulailah dia iri hati kepada Daud. Mulailah dia sakit hati. Lalu dia memelihara, menyimpan kepahitan itu. Ada raja muda sudah diurapi. Tapi raja muda yang diurapi, walaupun sudah dipenuhi oleh roh Tuhan sejak diurapi, dia belum memerintah. Dia belum memerintah. Raja muda ini bernama Daud. Namanya Daud, bapaknya Isai dari suku Yehuda, beralamat di Bethlehem. Dia masih muda, saudara-saudara. Dan walaupun dia muda, tetapi Tuhan melihat hati. Karakternya baik. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Ini sebagai ilustrasi saja. Ada beberapa partai politik, ada beberapa orang yang terkenal di Indonesia menginginkan seorang anak muda karena melihat kecakapannya, karena melihat karakternya, jejak dan prestasinya, dan mereka ingin melamar dia untuk menjadi wakil presiden atau bakal calon wakil presiden. Tetapi undang-undang mengatur bahwa ada batas umur. Sedangkan anak muda ini belum mencapai umur tertentu yang diatur oleh undang-undang. Ada tim juga mengajukan supaya batas umur itu dikoreksi, ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi. Menghendaki kalau bisa batas umur bawah sampai 35 tahun. Supaya masuklah orang-orang muda. Ada tim yang mengajukan, enggak boleh hanya batas umur di bawah, tapi batas umur atas sebagai persyaratan. Apakah akan berhasil dua-duanya? Saya tidak tahu. Hanya Tuhan dan MK saja yang tahu. Apakah akan dikabulkan, itu diturunkan menjadi 35, lalu dikabulkan juga batas atas itu 70 tahun? Saya tidak tahu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Alkitab tadi mengajarkan kepada kita ada dua macam pilihan. Pilihan manusia dan pilihan Tuhan. Manusia secara khusus Samuel melihat, memandang secara fisik.
Ini pada umumnya. Nampak fisiknya tinggi, besar, kekar ototnya. Sedangkan Tuhan mengabaikan fisik, melihat hati, melihat karakter. Nah, penerapan di dalam pemilu nanti, saudara-saudara. Penerapan yang pertama, mari kita berdoa agar Tuhan menolong rakyat memilih calon legislatif, memilih bupati, memilih wali kota, memilih gubernur, memilih presiden dan wakil presiden yang hatinya baik, karakternya baik, yang ingin memajukan Indonesia. 2, kita doakan agar rakyat cerdas memilih dengan menilai figur-figur dan rekam jejak. 3, kita doakan kontestan pemilu agar damai. Kontestan pemilu itu adalah sentral utamanya KPU, Komisi Pemilihan Umum. 2, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. 3, partai politik. 4, calon-calon kontestan yang akan maju sebagai wakil-wakil rakyat, sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden dan wakil presiden. Kita berharap damai pemilu ini. Kita berharap semuanya mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Kita kembali kepada kisah tentang Daud. Daud walaupun sudah diurapi menjadi raja, dia menunggu waktu Tuhan. Tidak merebutnya. Sebenarnya 2 kali Tuhan kasih kesempatan, tapi Daud tidak menggunakannya. Seandainya ambisius, Daud pasti membunuh Raja Saul saat di padang gurun En-Gedi dan di padang gurun Zip. Boleh diperiksa di dalam 2 Samuel pasal 24, 1 Samuel pasal 24, dan 1 Samuel pasal 26. Saul dibiarkan hidup di En-Gedi, dan yang kedua di padang gurun Zip. Menunggu waktu Tuhan. Berapa tahunkah Daud menunggu? Apakah Daud bisa bertahan? Bisa. Dia bisa bertahan. Bahkan 13 atau sampai 15 tahun. Jika diurapi umur 15 tahun, maka dia harus menunggu 15 tahun. Karena Daud dinobatkan menjadi raja 30 tahun umurnya. Jika diurapi umur 17 tahun, berarti Daud menunggu 13 tahun. Dan Daud lulus. Menunggu waktu Tuhan. Menunggu adalah pekerjaan yang tidak enak, bahkan membosankan. Ini hal-hal yang dialami oleh Daud. Ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, Daud dijanjikan nikah dengan Mikal, putri mahkota kerajaan Saul. Tetapi pernikahannya ditunda, bahkan ditambah syarat. Syaratnya adalah Daud harus membayar mahal dengan 100 kulit katan musuh. Sebenarnya ini adalah diam-diam sebenarnya menjebak, bahkan ingin supaya Daud itu mati. Yang kedua, 2 kali percobaan pembunuhan Daud oleh Saul. Ya, 2 kali. Dengan tangan Saul sendiri, dia melempar tombak, tidak kena. Melempar lagi yang berikutnya, kali berikutnya tidak kena. Bahkan Saul mengirim tentara elit untuk membunuh Daud pada waktu Daud sedang tidur. Tetapi Mikal, istri Daud, anak Saul, suruh Daud cepat-cepat pergi meninggalkan istana. Karena Mikal tahu rencana pembunuhan itu. Dan gagallah pembunuhan yang dilaksanakan oleh
tentara elit Raja Saul. Sekarang Daud di pengungsian. Ini yang keempat nih yang dialami. Yang pertama tadi janji nikah, yang kedua dua kali mau dibunuh, ketiga buronan yang paling dicari. Sekarang Daud di pengungsian bersama dengan 600 orang di tangannya. Bagaimana Daud memberi makan, dan dia berpindah-pindah karena buronan. Lebih parah lagi ketika musibah terjadi, Ziklag terbakar. Daud hampir dirajam mati oleh para pengikutnya. Tetapi Tuhan menyelamatkannya, tidak jadi Daud dibunuh. Yang kelima, Tuhan izinkan semua hal itu terjadi atas Daud dengan tujuan mematangkan jiwa korsa Daud, menguji ketangguhan Daud sebagai prajurit, menguji apakah Daud itu efektif sebagai pemimpin. Dan puji Tuhan, Daud dikenal sebagai raja sepanjang sejarah orang Israel, bahkan terkenal sampai sekarang. Penerapannya untuk kita, biarpun ada Tuhan, bahkan sudah diurapi menjadi raja, Tuhan tidak membebaskan Daud dari susah, dari sengsara, tetapi Daud menghadapi kesulitan-kesulitan, bahkan terus-menerus. Tapi puji Tuhan, Daud menghadapinya dengan ketekunan, dengan sabar, dengan beriman, dengan terus mengandalkan Tuhan. Kita sebagai umat manusia, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hadapilah kesulitan-kesulitan yang kita alami. Baik kesulitan dari dalam diri kita sendiri, dari keluarga, kesulitan oleh karena pihak luar, kesulitan karena kondisi ekonomi, keuangan, kesulitan oleh karena sakit penyakit, dan bermacam-macam kesulitan, entahkah bencana alam, musibah, dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah janji kepada orang yang mengikutinya, ikutlah saya akan membuat kamu sejahtera, membuat kamu semuanya lancar, semuanya sukses. Tidak ada. Yang Tuhan janji adalah Ia menyertai, Ia akan memberi jalan keluar, Ia akan menguatkan, Ia akan memampukan. Jadi kalau ikut Tuhan, harus siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita ini. Baik saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahkan semua orang yang ada dalam dunia. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ini akan baik-baik saja, akan sukses-sukses saja. Tetapi Dia janji menyertai, Dia janji memberi kekuatan. Kemudian Daud memimpin kelompok kecil dengan kesetiaan, dengan rendah hati, dengan melatih mereka menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Daud membuat kelompok kecil itu menjadi kuat, jadi solidasinya kuat. Saudara-saudaraku, ilustrasi presiden kita memulai karirnya dari bawah sekali. Dia sering bersaksi bahwa dia hidup di bantaran kali Bengawan Solo. Akhirnya dia berpindah-pindah kos, digusur lagi, dan dia mulai usaha, dan usahanya dia pinjam, lalu usahanya ditipu orang Eropa katanya ya. Tapi puji Tuhan bahwa oleh karena dia ulet, gigih, berkarakter yang baik, dia menjadi 2 kali wali kota di Solo, 1 kali menjadi gubernur Jakarta, 2 kali menjadi presiden Republik Indonesia. Kita kembali kepada karir Daud. Karir Daud diawali dengan kesetiaannya. Sebagai gembala di padang, setia dan taat kepada orang tuanya. Dia setia dan taat kepada ayahnya. Dia menjadi kurir ayahnya untuk mengantar bekal kepada abang-abangnya sedang di medan perang.
Karir Daud berikutnya, dia menjadi biduan Raja Saul, dia menjadi musikus, dia pandai main kecapi. Dia pandai main kecapi. Dia mengubah lagu-lagu dan dia mainkan kecapi, dan Tuhan memakai untuk menghibur Raja Saul. Kemudian yang keempat, karir yang keempat, Daud diurapi menjadi raja tetapi belum langsung jadi pada waktu itu. Yang kelima, Daud menjadi prajurit amatir, kemudian lama-lama menjadi prajurit profesional. Yang berikutnya ini sebenarnya bukan karir, tapi dia menjadi buronan. Tapi di dalam buronan itu dia memimpin kelompok kecil, melatih kelompok kecil. Yang ketujuh, akhirnya Daud menjadi raja, walaupun hanya satu suku atau dua suku di Hebron. Saudara-saudaraku, setelah dia menjadi raja, dia mengatur pemerintahannya. Dia mengatur penggajiannya yang sesuai. Dan soal bagaimana caranya, Nabi Samuel sudah mengaturnya. Bahwa rakyat harus berkontribusi, rakyat harus bayar pajak, harus menyokong raja. Apakah 20 sampai 40% kita tidak tahu, tidak dijelaskan dalam Alkitab, tetapi harus ada supaya raja boleh makan, pegawainya boleh makan, supaya ada senjata dan lain sebagainya. Daud membuat pengaturan dan dia menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Satu, panglima perang dipilihnya, Yoab sebagai panglima perangnya. Lalu ada 3 orang secara khusus yang luar biasa disebut triwira. Kemudian pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang. Bahkan mungkin ada pemimpin 10 orang. Daud mengangkat bendahara negara, ini urusan keuangan. Daud mengangkat panitera negara, ini urusan administrasi dan segala macam. Yang keempat, Daud mengangkat imam besar dan imam-imam. Ini urusan spiritual, urusan kerohanian. Yang kelima, Daud memilih dan mengangkat penasihat-penasihatnya. Dan yang terkenal adalah Ahitofel dan Usai. Penerapannya, semua jenis pemerintahan, apakah itu teokrasi, pemerintahan langsung dari Tuhan melalui para nabi, atau pemerintahan monarki melalui seorang raja, itu semuanya baik. Demikian juga pemerintahan demokrasi, bahkan pemerintahan komunisme pun, menurut firman Tuhan, tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Yang menjadi tidak baik adalah manusia yang dipilih itu bersikap bermacam-macam, mempunyai sikap yang sombong, arogan. Itu semua karena dosa. Manusia itu tidak takut akan Tuhan. Orang yang dipilih itu tidak takut akan Tuhan, tidak rendah hati, tidak mengakui kesalahan, tidak mengakui kejelekannya, terlalu sombong dengan kehebatan dan kelebihannya. Nah, disitulah yang salah. Dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7, pemerintah yang ada adalah ketetapan Allah. Apakah lewat teokrasi? Apakah lewat monarki? Apakah lewat demokrasi? Pemerintahan kita menempuh jalur demokrasi. Demokrasi dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak lewat pemilihan umum. Ada pembagian kekuasaan yang jelas. Ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan pengaturan secara khusus tentang presiden di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Ayo seluruh rakyat Indonesia menaruh hormat kepada pemimpin kita, menaruh taat kepada pemimpin kita, mentaati undang-undang yang berlaku, mentaati dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945,
tetap setia menegakkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda kebudayaan, beda latar belakang, kita adalah satu, yaitu warga negara Indonesia. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Jih Jireh Aitung. Jika berkenan silakan like, silakan share, silakan subscribe. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.